Sedulur weton legi. Pernahkah panjenengan bertanya, kenapa hidup panjenengan sering dipenuhi orang-orang yang memanfaatkan kebaikan? Panjenengan terlalu manis, terlalu gampang mengalah, terlalu tidak tegaan. Dan justru karena itulah, banyak orang mengira panjenengan lemah. Mereka tertawa saat panjenengan diam. Mereka merasa menang saat panjenengan memilih memaafkan. Mereka mengira panjenengan tidak punya kekuatan untuk membalas. Padahal mereka tidak sadar, setiap niat jahat yang mereka lemparkan sedang menggali lubang kehancuran mereka sendiri. Kitab Primbon Jawa menyimpan satu rahasia besar tentang weton legi. Di balik kelembutan panjenengan, tersembunyi pagar sutra putih, perisai halus yang tidak terlihat mata, tetapi sanggup memantulkan fitnah, iri, bahkan energi santet kembali ke pengirimnya. Lebih mengerikan lagi, semakin panjenengan disakiti, semakin kuat energi perlindungan itu bangkit. Malam ini, kita akan membongkar rahasia itu sampai ke akar paling dalam. Duduk tegak, kuatkan hati, dan siapkan bulu kuduk panjenengan merinding, karena bisa jadi selama ini semesta sudah berkali-kali menghukum musuh panjenengan tanpa panjenengan sadari. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulur, selama ini panjenengan mungkin sering merasa kebaikan dibalas pengkhianatan, ketulusan dibalas fitnah, bantuan dibalas luka. Orang-orang yang pernah panjenengan tolong justru menusuk dari belakang. Yang pernah panjenengan kasihi justru membuat hati panjenengan remuk. Tetapi justru disitulah rahasia besar weton panjenengan berada. Diamnya weton legi bukan tanda kalah. Diamnya weton legi adalah diamnya gunung yang menyimpan letusan. Dan malam ini kita akan membedah 5 lapisan rahasia gaib yang membuat musuh panjenengan hancur oleh ulahnya sendiri. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Saudaraku pemilik weton legi yang kulo tresnani, mari kita mulai bedah rahasia paling mendasar dari kekuatan batin panjenengan, yaitu sumur Sinaba. Dalam kitab Primbon Jawa, legi bukan sekadar nama pasaran. Legi adalah simbol rasa manis, kesejukan, welas asih, dan energi peneduh jiwa. Ia seperti embun pagi yang jatuh pelan di daun-daun, lembut namun memberi kehidupan. Sejak panjenengan lahir ke dunia, semesta sudah menanamkan getaran halus yang membuat hati orang lain mudah luluh saat berada di dekat panjenengan. Inilah yang oleh leluhur disebut sumur Sinaba, sebuah sumber energi kesejukan yang tidak pernah kering. Ibarat sumur tua di tengah desa, siapapun yang haus akan datang mendekat. Siapapun yang lelah akan singgah untuk beristirahat. Begitu pula aura panjenengan. Tidak heran bila banyak orang, bahkan yang baru beberapa kali bertemu, mendadak merasa nyaman membuka isi hati kepada panjenengan. Mereka curhat tentang luka rumah tangga, persoalan ekonomi, pengkhianatan teman, hingga keresahan batin yang selama ini dipendam. Aneh tapi nyata, di dekat panjenengan, hati mereka terasa lebih lega. Bahkan seringkali panjenengan sendiri bingung mengapa orang-orang begitu mudah percaya dan menaruh rasa aman. Itulah daya tarik alami weton legi. Aura panjenengan ibarat mata air jernih di tengah hutan yang gersang.
siapapun yang tersesat akan datang mencari kesejukan dari panjenengan. Namun, saudaraku, di balik keistimewaan ini tersimpan ujian yang tidak ringan, karena tidak semua yang datang membawa hati bersih. Ada manusia-manusia berhati keruh yang melihat kelembutan panjenengan sebagai peluang. Mereka datang bukan untuk menghargai, melainkan untuk mengambil manfaat. Ada yang meminjam tenaga panjenengan tanpa pernah memikirkan lelahnya hati panjenengan. Ada yang meminta bantuan berulang kali, tetapi saat panjenengan butuh, mereka menghilang tanpa jejak. Ada pula yang memanfaatkan sifat tidak tegaan panjenengan untuk meminjam uang, lalu lenyap seolah ditelan bumi. Yang lebih menyakitkan, ada orang yang datang dengan wajah manis, berbicara lembut seolah tulus, padahal diam-diam hanya ingin menyedot energi, keberuntungan, dan ketulusan panjenengan. Mereka mengira panjenengan akan terus diam, mereka mengira panjenengan terlalu lembut untuk melawan. Padahal justru disitulah letak kesalahan besar mereka. Setiap rasa sakit yang mereka tanam, setiap pengkhianatan yang mereka lakukan, setiap air mata yang jatuh karena ulah mereka, semuanya tidak pernah benar-benar hilang. Semesta mencatat. Dan lebih dari itu, luka-luka itulah yang diam-diam mengaktifkan pagar perlindungan alami dalam jiwa panjenengan. Semakin sering panjenengan disakiti, semakin kuat benteng batin itu tumbuh. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin tajam energi perlindungan panjenengan bekerja. Ibarat akar pohon besar yang semakin menghujam saat diterpa badai, jiwa weton legi justru semakin kokoh saat diuji oleh manusia-manusia berhati keruh. Jadi, jika hari ini panjenengan merasa sering dimanfaatkan, jangan buru-buru merasa lemah, karena bisa jadi semesta sedang memperkuat sumur sinaba panjenengan agar menjadi sumber kekuatan yang jauh lebih besar. Apa yang mereka anggap kelemahan sesungguhnya adalah awal dari bangkitnya pagar gaib perlindungan yang akan kita bongkar di bab berikutnya. Dan disitulah musuh panjenengan mulai tidak sadar bahwa setiap luka yang mereka buat sedang menjadi bahan bakar kekustan batin panjenengan sendiri. Saudaraku pemilik weton legi, setelah panjenengan memahami bahwa jiwa panjenengan adalah sumur sinaba, sumber kesejukan yang membuat banyak orang betah mendekat, kini kita masuk pada lapisan rahasia yang jauh lebih dalam dan lebih menggetarkan. Inilah rahasia yang membuat banyak orang salah menilai panjenengan. Mereka hanya melihat kelembutan. Mereka hanya melihat sifat panjenengan yang sabar, tidak tegaan, dan lebih sering memilih diam. Padahal di balik diam itu, leluhur Jawa menyebut ada benteng halus yang selalu menyelimuti tubuh batin panjenengan. Benteng ini bukan pagar besi, bukan pula tameng kasar yang menyerang secara frontal. Namanya adalah pagar sutra putih. Mengapa disebut sutra putih? Karena energi ini bekerja sangat lembut, hampir tak terasa, namun justru kekuatannya lebih mematikan dibanding benteng apapun. Ia halus seperti kain sutra yang menyentuh kulit, putih seperti cahaya suci yang memancar dari hati bersih, dan transparan sehingga orang lain tidak pernah sadar sedang berhadapan dengan perlindungan besar. Saudaraku, setiap kali ada orang yang mengirimkan kebencian kepada panjenengan, baik lewat ucapan, fitnah, iri dengki, atau bahkan niat hitam yang tidak terlihat mata, energi itu tidak langsung menembus jiwa panjenengan. Sebelum menyentuh batin, semuanya lebih dulu tertangkap oleh pagar halus ini. Disinilah hukum gaib bekerja. Leluhur menyebutnya kaca benggala, hukum pantulan semesta. Apapun yang datang dengan niat buruk tidak akan diserap menjadi luka, melainkan dipantulkan kembali kepada sumber asalnya. Bayangkan sebuah cermin yang sangat bening. Saat seseorang melemparkan bayangan hitam ke arah panjenengan, bayangan itu justru kembali mengenai dirinya sendiri. Itulah sebabnya seringkali panjenengan menyaksikan sesuatu yang terasa ganjil. Orang yang memfitnah panjenengan, tiba-tiba reputasinya runtuh. Yang iri melihat rezeki panjenengan, malah usahanya macet. Yang menipu panjenengan, justru hidupnya penuh kesialan.
Padahal panjenengan tidak melakukan apa-apa. Panjenengan hanya diam. Panjenengan memilih menahan lisan. Panjenengan menyerahkan semuanya kepada Gusti. Dan justru karena diam itulah pagar sutra putih bekerja paling sempurna. Semakin hati panjenengan bersih, semakin kuat pantulan energi itu kembali kepada pengirimnya. Inilah mengapa weton legi tidak cocok hidup dalam dendam. Saat panjenengan membalas dengan amarah, pagar sutra putih justru melemah karena hati menjadi keruh. Tetapi saat panjenengan memilih ikhlas, sabar, dan tetap lembut, energi putih ini berubah menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Bahkan dalam wejangan primbon, ada kalanya niat santet, guna-guna, atau doa keburukan yang diarahkan kepada weton legi justru kembali berlipat kepada pengirim. Bukan karena panjenengan menyerang, melainkan karena semesta menegakkan keseimbangan. Yang menanam keburukan akan memanen akibatnya sendiri. Saudaraku, jika selama ini panjenengan sering bertanya, kenapa orang yang menyakiti panjenengan satu persatu jatuh oleh ulahnya sendiri, malam ini jawaban itu terbuka jelas. Bukan kebetulan, bukan sekadar karma biasa. Itu adalah kerja sunyi dari pagar sutra putih, penjaga alami yang ditanamkan Gusti di dalam jiwa weton legi. Jadi mulai malam ini, jangan lagi merasa takut saat diremehkan. Biarkan mereka menilai panjenengan lemah. Biarkan mereka tertawa saat panjenengan diam. Karena yang tidak mereka lihat adalah setiap niat buruk yang mereka kirim sedang memantul diam-diam menuju jalan pulangnya sendiri. Dan saat waktunya tiba, semesta akan menjawab semuanya tanpa panjenengan perlu mengangkat satu jari pun. Saudaraku pemilik weton legi yang kulo hormati, setelah panjenengan memahami rahasia sumur Sinaba sebagai sumber kesejukan jiwa, dan mengenali pagar sutra putih sebagai benteng halus pemantul niat jahat, kini kita masuk pada pusaka paling sakral yang sering tidak disadari oleh pemilik weton panjenengan sendiri. Inilah kekuatan yang membuat ucapan panjenengan tidak pernah sekadar kata-kata biasa. Dalam pitutur leluhur Jawa, weton legi dipercaya membawa getaran sabda yang cepat menemukan jalannya menuju kenyataan. Ucapan panjenengan ibarat benih yang jatuh di tanah subur. Apapun yang ditanam melalui lisan, cepat atau lambat akan tumbuh menjadi buah kehidupan. Inilah yang disebut sabdo dadi. Sabdo berarti ucapan, dadi berarti menjadi nyata. Artinya, apa yang keluar dari bibir panjenengan memiliki daya gaib untuk menjadi stempel takdir. Saudaraku, mungkin panjenengan pernah mengalami sesuatu yang terasa aneh. Saat hati panjenengan mantap berkata, "Insya Allah bulan ini ada jalan rezeki." Tidak lama kemudian datang pekerjaan, pelanggan, atau bantuan dari arah yang sama sekali tidak disangka. Atau ketika batin panjenengan berbisik, sepertinya orang ini tidak tulus. Beberapa hari kemudian, topeng kepalsuannya benar-benar terbuka. Itulah sabdo dadi yang sedang bekerja. Lisan weton legi tidak hanya mengandung suara, tetapi juga membawa resonansi niat, keyakinan, dan energi semesta. Semakin tulus hati panjenengan, semakin cepat ucapan itu menemukan jalannya. Karena itu, banyak pemilik weton legi yang sering mengalami doa cepat terkabul. Harapan sederhana bisa tiba-tiba nyata. Ucapan spontan tentang suatu kejadian sering benar-benar terjadi. Bahkan firasat kecil yang terlontar dari bibir panjenengan kerap berubah menjadi kenyataan. Namun saudaraku, di balik anugerah besar ini tersembunyi peringatan yang sangat keras. Kekuatan ini seperti pedang bermata dua. Jika panjenengan gunakan untuk doa baik, maka jalan hidup panjenengan akan dipenuhi keberuntungan. Tetapi jika panjenengan membiarkan lisan dipenuhi keluhan, sumpah serapah, dan kata-kata buruk, maka panjenengan sedang menulis kesialan panjenengan sendiri. Contohnya sederhana, namun sering terjadi. Saat panjenengan berkata, "Nasibku memang selalu apes. Aku ini orang kecil, mana mungkin berhasil. Rezekiku seret terus." Kalimat itu tidak berhenti sebagai suara. Semesta menangkapnya sebagai perintah takdir. Dan karena panjenengan adalah pemilik sabdo dadi,
ucapan itu lebih cepat menempel menjadi kenyataan. Inilah sebabnya ada weton legi yang hidupnya terasa berat, bukan karena santet, bukan karena orang lain, melainkan karena tanpa sadar, ia terlalu sering mengutuk dirinya sendiri lewat lisan. Saudaraku, Mulai malam ini, ubahlah cara panjenengan berbicara kepada diri sendiri. Ganti keluhan menjadi doa. Ganti ketakutan menjadi keyakinan. Ganti rasa kecil menjadi afirmasi kebesaran jiwa. Biasakan lisan panjenengan mengucap, "Rezekiku lancar, jalanku dibukakan Gusti. Aku dijaga semesta. Hidupku semakin terang." Karena setiap kata adalah benih. Dan bagi weton legi, benih itu tumbuh jauh lebih cepat daripada weton lainnya. Itulah mengapa panjenengan harus menjaga lisan seperti menjaga pusaka leluhur. Sebab di mulut panjenengan tersimpan pena gaib yang menulis masa depan. Apa yang panjenengan ucapkan hari ini akan menjadi rumah yang panjenengan tinggali esok hari. Jadi jangan lagi gunakan lisan untuk meruntuhkan diri sendiri. Gunakan sabdo dadi sebagai jalan membangun kekayaan, keselamatan, kehormatan, dan ketenangan hidup. Karena sesungguhnya, saudaraku, weton legi bukan sekadar weton manis. Panjenengan adalah penulis takdir melalui kata-kata. Saudaraku pemilik weton legi yang kulo banggakan. Setelah panjenengan memahami rahasia sumur Sinaba, mengenali pagar sutra putih, dan menyadari kedahsyatan sabdo dadi, kini kita masuk pada bab yang paling membuat dada bergetar. Inilah jawaban dari pertanyaan yang selama ini mungkin sering panjenengan simpan diam-diam di dalam hati. Mengapa orang yang menyakiti panjenengan sering jatuh oleh ulahnya sendiri? Mengapa yang memfitnah panjenengan justru lebih dulu terbongkar kebusukannya? Mengapa yang menipu panjenengan malah hidupnya berantakan? Mengapa yang iri melihat rezeki panjenengan justru rezekinya sendiri tertutup? Saudaraku, malam ini kulo buka rahasia yang jarang dibahas. Bukan karena panjenengan membalas, bukan pula karena panjenengan mengirim energi buruk. Semua itu terjadi karena hukum pantulan semesta yang bekerja sangat presisi pada pemilik weton legi. Saat seseorang menanam kebencian kepada panjenengan, sesungguhnya ia sedang menanam bibit kehancuran di ladangnya sendiri. Fitnah yang ia sebarkan adalah racun yang pertama kali merusak batinnya sendiri. Iri dengki yang ia pelihara adalah api yang membakar jalannya sendiri. Tipu daya yang ia lakukan adalah jebakan yang diam-diam sedang ia pasang untuk dirinya sendiri. Dan karena panjenengan memiliki pagar batin yang bersih, energi itu tidak menemukan tempat untuk tinggal di diri panjenengan. Ia pulang, kembali, menghantam pemiliknya. Itulah sebabnya orang yang dulu pernah meremehkan panjenengan seringkali satu persatu mengalami kejatuhan. Yang suka menggunjing panjenengan mendadak kehilangan kepercayaan orang lain. Yang memanfaatkan kebaikan panjenengan justru dijauhi saat dirinya butuh pertolongan. Yang pernah menipu panjenengan malah usahanya macet, pelanggan menjauh dan jalannya terasa buntu. Bukan karena panjenengan mendoakan keburukan, tetapi karena semesta memiliki hukum yang tidak pernah tidur. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Saudaraku, yang paling penting bagi weton legi adalah jangan pernah mengotori hati dengan dendam. semakin panjenengan sibuk membalas, semakin energi panjenengan justru turun ke level mereka. Biarkan semesta yang bekerja. Diam panjenengan adalah kekuatan. Sabar panjenengan adalah senjata. Keikhlasan panjenengan adalah pintu yang mempercepat karma menemukan jalannya. Kadang hukum ini bekerja cepat, kadang butuh waktu. Namun satu hal yang pasti, tidak ada satupun niat jahat yang benar-benar hilang. Semuanya berputar mencari jalan pulang kepada pemiliknya. Itulah mengapa leluhur selalu mengajarkan kepada weton legi untuk tidak mudah panas hati. Panjenengan cukup menjaga lisan, menjaga niat, dan menjaga kebersihan batin. Karena saat hati panjenengan tetap bening, semesta akan membela tanpa diminta. Saudaraku, jika hari ini panjenengan sedang disakiti, difitnah atau diremehkan,
Jangan takut. Jangan sibuk membuktikan diri kepada manusia. Fokuslah memperkuat diri, memperbaiki hidup, dan menjaga kebaikan hati. Karena saat panjenengan terus naik, orang yang pernah berniat menjatuhkan panjenengan akan menyaksikan sendiri bagaimana hidupnya runtuh oleh langkahnya sendiri. Mereka akan sadar terlambat bahwa orang yang mereka kira lemah ternyata dijaga oleh hukum semesta yang sangat tegas. Dan di titik itulah panjenengan akan mengerti satu hal besar. Weton legi tidak perlu membalas. Semesta selalu punya cara yang lebih tepat untuk menegakkan keadilan. Biarkan mereka tertawa hari ini. Besok bisa jadi merekalah yang menangis karena akibat dari perbuatannya sendiri. Panjenengan cukup tetap tenang, tetap lembut, dan tetap berjalan di jalan terang. Karena karma tidak pernah salah alamah. Saudaraku pemilik weton legi yang kulo muliakan. Setelah panjenengan memahami bagaimana sumur Sinaba memancarkan aura manis, bagaimana pagar sutra putih memantulkan niat buruk, bagaimana Sabdo Dadi menulis takdir melalui lisan, hingga bagaimana musuh sering jatuh oleh karmanya sendiri, kini tibalah kita pada inti laku yang paling penting. Karena sekuat apapun anugerah batin yang dibawa sejak lahir, semua itu tetap membutuhkan rawatan jiwa. Leluhur Jawa selalu mengajarkan bahwa pusaka paling sakti sekalipun akan kusam jika tidak dilawat. Begitu pula dengan pagar batin weton legi. Jika panjenengan ingin perlindungan ini semakin kuat, rezeki semakin terbuka, dan hati semakin teduh, maka ada 5 laku tirakat sederhana yang wajib dijaga. 1. Puasa weton, membersihkan sumber energi. Laku pertama adalah puasa di hari weton kelahiran panjenengan, khususnya saat legi datang sesuai hitungan pasaran. Puasa ini bukan sekedar menahan lapar dan haus. Maknanya lebih dalam, yaitu membersihkan batin dari kerak emosi, dendam, keluh kesah, dan energi sisa dari orang-orang yang pernah melukai panjenengan. Saat panjenengan berpuasa, aura yang sempat kusam karena banyak menyerap beban orang lain akan kembali jernih. Ibarat sumur yang dikeruk lumpurnya, airnya akan kembali bening dan siap memancarkan kekuatan. 2. Menjaga lisan, merawat Sabdo Dadi. Saudaraku, lisan weton legi adalah pusaka. Karena itu, jangan biarkan mulut panjenengan dipenuhi keluhan, gibah, umpatan, sumpah serapah, kata yang menjatuhkan diri sendiri. Semakin bersih lisan, semakin kuat Sabdo Dadi bekerja untuk kebaikan. Biasakan setiap pagi mengucap doa sederhana. Hari ini jalanku terang, rezekiku lancar, dan hatiku dijaga Gusti. Kalimat seperti ini akan menjadi pupuk bagi jalan hidup panjenengan. 3. Sedekah subuh, penguat pagar rezeki. Laku ketiga adalah sedekah di waktu subuh. Sekecil apapun nilainya, lakukan sebelum matahari terbit. Mengapa subuh? Karena di waktu inilah energi alam masih bersih, pintu langit masih terbuka, dan getaran doa sangat kuat. Sedekah subuh akan menjadi tameng rezeki. Ia memperkuat pagar sutra putih, sekaligus membuka jalur keberuntungan yang sering tertutup oleh beban pikiran dan luka masa lalu. 4. Menyatu dengan alam, mengisi ulang elemen kayu. Weton legi sangat dekat dengan unsur kayu, pertumbuhan, dan kehidupan. Karena itu, panjenengan perlu sesekali mengisi ulang energi dengan menyatu bersama alam. Duduklah di bawah pohon rindang, dengarkan suara angin, rasakan tanah di telapak kaki. Jika memungkinkan, berjalan tanpa alas kaki di pagi hari di atas rumput. Energi bumi akan menyerap panas batin, sementara elemen kayu panjenengan kembali subur. Laku sederhana ini sangat ampuh mengembalikan ketenangan dan memperkuat pagar batin. 5. Ikhlas tanpa dendam, kunci pamungkas. Inilah laku paling tinggi. Semakin panjenengan ikhlas, semakin kuat perlindungan semesta. Bukan berarti panjenengan membiarkan orang jahat terus menyakiti. Tetapi panjenengan tidak memberi ruang dendam tinggal di hati.
Karena dendam adalah retakan kecil yang bisa melemahkan pagar sutra putih. Saat hati bersih, semesta lebih mudah membela panjenengan. Saat hati ringan, rezeki lebih mudah masuk. Saat batin damai, hukum pantulan bekerja lebih sempurna. Saudaraku, ingatlah, kekuatan weton legi bukan pada marahnya, tetapi pada keteduhan yang tetap berdiri di tengah badai. Laku jerakat ini akan membuat aura panjenengan semakin bercahaya, kata-kata semakin bertuah, dan perlindungan gaib semakin rapat. Apa yang selama ini diremehkan orang lain justru akan menjadi sumber kejayaan panjenengan. Dan ketika panjenengan setia menjaga 5 laku ini, pagar batin panjenengan tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga, rumah, dan rezeki panjenengan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.